Untuk topik yang satu ini soal teori evolusi lagi. Sebenarnya gue udah pernah bahas kayaknya, cuman untuk yang ini gue cuman pengen bahas kayak bukan teori evolusinya, tapi bagaimana teori evolusi itu bisa terbentuk di kepala Charles Darwin. Yang pertama kali, bukan pertama kali ya, mungkin yang karena nanti gue mau jelasin juga bahwa teori evolusi itu sebetulnya bukan sesuatu yang awal mulanya dari Charles Darwin, tapi sebelumnya pun sudah ada bibit-bibitnya gitu. Cuman mungkin yang menyebabkan dia jadi established dengan meyakinkan adalah Charles Darwin gitu. Sama kayak atom kan, pemikiran tentang bahwa dalam benda itu ada satu elemen yang tidak bisa dibagi lagi, itu kan sudah ada dari zaman Yunani kuno sebetulnya. Yunani klasik atau Yunani kuno, entah istilah mana yang benar, tapi dari ribuan tahun lalu lah di Yunani. Cuman kan baru establish sebagai suatu scientific fact itu kan baru ada mungkin zaman-zaman fisika kuantum awal abad ke-20 gitu. Jadi sama, pemikiran soal evolusi udah ada dari dulu, tapi sebagai suatu scientific fact yang bisa disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan dan punya bukti yang cukup untuk establish, dia baru ada setelah Charles Darwin, mungkin bisa dibilang begitu. Meskipun lagi-lagi kalau salah koreksi aja di komentar kalau ada yang mendengar ini. Jadi itu ya, dari zaman dulu gue baca jadi gue minjem buku The Origin of Species. Ini bukunya Charles Darwin, dan gue belum baca sampai habis, baru baca awal-awal sekali, bahkan baru baca awal-awal, dan sebagian besar yang gue baca cuman bagian introduction-nya aja yang ditulis oleh siapa yang nulis ya? Gue lupa saya siapa yang nulis. Yang jelas yang nulis bukan Charles Darwin, kayak reviewernya gitu. Entahlah siapa, yang jelas reviewer ini ngejelasin soal progres teori evolusi ini sebagai suatu teori gitu. Bagaimana penerimaannya, bagaimana dia bisa muncul di dalam pikiran Charles Darwin, bagaimana dia berkembang. Dan buatku itu menarik sekali. Jadi dalam sejarah dijelasin di situ bahwa dulu Greek thinkers itu pemikir Yunani, orang yang kita bisa bilang filsuf lah di zaman Yunani itu udah ada yang nulis soal teori bahwa kehidupannya terbentuk dari semacam slime gitu. Kayak semua spesies manusia, burung, kucing segala macam tuh awal mulanya ada semacam slime gitu. Slime itu apa ya? Cairan lengket lah, yang kemudian evolving gitu. Entah ya mereka nulisnya evolving karena apa gitu, karena alam kah, karena variation dari reproduksi kah, atau apa. Yang jelas pandangan seperti itu ada gitu. Kemudian ada Lamarck juga, gue lupa nama panjangnya, tapi 1800-an juga, kayak Charles Darwin yang punya paham evolusi juga, bukan punya paham ya, mengajukan hipotesis tentang evolusi bahwa tadi spesies tuh tidak ujuk-ujuk diciptakan oleh divine creation gitu. Kucing tuh hadir bukan awalnya langsung kucing, tapi hasil dari katakanlah suatu spesies kucing kuno yang secara gradual berubah gitu. Tapi menurut Lamarck perubahannya karena kondisi alam gitu. Jadi katakanlah jerapah dulu lehernya pendek gitu, tapi ada jerapah yang karena butuh makan daun dan daunnya ada di atas pohon, dia berusaha memanjangkan lehernya gitu. Kayak kita lah berusaha, kita mau ngambil buah di tinggi, tapi kita kayak berusaha untuk tangan kita panjang-panjangin gitu, dan
Menurut Lamarck, usaha itu pada akhirnya memberikan bisa diturunkan gitu. Jadi ketika gue berusaha untuk tangan gue panjangin, nanti anak-anak gue jadi tangannya bisa lebih panjang gitu. Setidaknya itu yang gue pahami ya, teori Lamarck gitu. Jadi usaha gue untuk memanjangkan tangan pada akhirnya terwujudkan gitu di anak-anak gue. Itu menurut Lamarck ya, evolusinya Lamarck gitu. Dan teori-teori lain lah ada. Kalau nggak salah ya ditulis bahwa Darwin itu udah dalam The Origin of Species itu udah bilang bahwa udah ngelis kayak 30 predecessors gitu, kayak 30 orang yang sebelum dia sudah mempropos teori evolusi ini gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya. Cuman kesamaan mereka adalah, kesamaan Darwin dan pemikir-pemikir itu adalah bahwa mereka sama-sama berpendapat bahwa spesies itu bukan sesuatu yang immutable, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada. Kayak jerapah dari awal emang lehernya udah panjang, terus ada kucing, terus ada kodok segala macam yang dari awal emang udah ada kodok itu diciptakan tiba-tiba langsung ada gitu. Kesamaan mereka adalah mereka mendinai itu. Menurut mereka tidak seperti itu. Menurut mereka para evolusionis, ini katakanlah kita bilang mereka evolusionis ya, menurut mereka ada spesies itu tadi terjadi secara perlahan-lahan gitu. Kucing yang sekarang itu terjadi bukan ujuk-ujuk ada kucing, tapi dulu ada tadi spesies kucing kuno, tapi secara evolutif, secara perlahan-lahan mereka berubah menjadi kucing gitu. Kenapa berubahnya? Nah, itu membedakan Darwin dan pemikir-pemikir lain gitu. At least membedakan Darwin dengan Lamarck lah. Lagi-lagi gue tidak banyak membaca sebetulnya tentang evolusi gitu, jadi sangat bisa salah di bagian ini. Cuman yang gue tangkap, Darwin itu memproposnya beda dibandingkan Lamarck. Menurut Darwin ya, seleksi perubahan yang perlahan-lahan itu terjadi karena ada variasi dalam offspring, dalam keturunan. Jadi misalkan gue adalah beruang kutub gitu. Ketika dia bereproduksi, terjadi variasi. Ada beruang kutub yang warna kulitnya mungkin sedikit putih tapi sedikit kecoklatan, atau kemudian ada yang putih maksimal, benar-benar putih semua. Jadi ketika dia bereproduksi ada variasi di anak-anaknya nggak sama semua gitu. Ya sama lah kayak di semua lah kita bisa melihat bahwa ketika orang punya anaknya nggak sama semua kan, nggak kembar semua, tapi ada variasi. Nah disinilah yang jadi kunci argumen Darwin kenapa ada evolusi, karena terjadi variasi dalam anak-anak itu gitu. Dimana misalkan trait-trait yang lebih mungkin itu trait-trait tertentu terseleksi oleh alam gitu. Misalkan di kutub ya, dimana salju yang paling diuntungkan adalah mereka yang berbulu putih sehingga bisa berkamuflase dengan katakanlah salju. Jadi yang lebih mungkin bertahan adalah yang bulunya putih, sehingga lambat laun gen-gen yang coklat itu punah gitu. Itu argumen Darwin basically. Kayak kalau Lamarck kan dia menganggap variasi itu keturunan itu bisa kayak tadi ya, usaha suatu individu untuk menjadi sesuatu, misalkan memanjangkan tangannya atau memanjangkan lehernya, pada akhirnya akan terturunkan ke anak-anaknya. Tapi menurut Darwin enggak, menurut dia ya ada variasi yang terjadi begitu saja di anak-anak itu. Yang sekarang kita pahami itu kan keberadaan gen dan keberadaan DNA gitu. Jadi di dalam diri gua ada DNA, dalam diri lo ada DNA, yang DNA itulah yang
tervariasi, tersalurkan ke anak-anak kita gitu. Tervariasi dengan DNA ini kita ya, kalau gue cowok ya tervariasi dengan gennya cewek gitu, divariasi sehingga kita punya anaknya adalah hasil dari gen yang dicampur-campur itu, DNA yang dicampur-campur itu. Yang mana ketika zaman Darwin itu mungkin membuat evolusi pada awalnya sangat sulit diterima karena pemahaman soal gen dan DNA itu belum ada. DNA itu gue gak tahu ya tahun berapa ya, 1930-an mungkin. Dan zaman Darwin itu belum ada, jadi kayak ketika orang bilang oh ada variasi dalam anak-anak itu, orang-orang nggak tahu ini asalnya dari mana sih. Sehingga teori Darwin itu awalnya pasti sulit untuk establish karena pengetahuan soal DNA itu belum ada. Pengetahuan bahwa mekanisme untuk menyalurkan sifat-sifat orang tua ke anak itu ternyata ada dalam DNA itu belum ada pengetahuan itu. Sehingga sulit diterima memang. Walaupun lagi-lagi Darwin kemudian bukti-buktinya itu disandarkan pada fosil-fosil ya. Bagaimana ada perubahan yang gradual pada fosil-fosil itu. Tapi mekanismenya yang detail gimana tuh orang-orang nggak tahu gitu. Dan itu menariknya ya, bagaimana kayak pengetahuan yang pengetahuan yang established itu bukan at least dalam konteks evolusi ya, tidak hadir dari cuman pengetahuannya Darwin doang, tapi dilengkapin juga dari tambahan pengetahuan soal DNA, tambahan pengetahuan soal gen, tambahan pengetahuan soal reproduksi dan seterusnya, tambahan pengetahuan soal biologi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana scientific concept dan scientific theory itu bukan sesuatu yang hadir. Mungkin ada ya hal kayak gitu, kayak teorinya Einstein gitu. Cuman lagi-lagi Einstein pun bisa establish karena ada yang mengeksperimenkannya gitu. Kayak luar biasa melihat bagaimana ide-ide dalam scientific world itu, ide-ide dalam dunia saintifik itu tuh hadir bukan cuman karena satu orang saja, meskipun tentu ada satu orang pelopor yang akhirnya menjadi katakanlah penemunya gitu, kayak nama-nama besar seperti Einstein untuk teori relativitas atau Darwin untuk untuk teori evolusi. Tapi ketika dalam perjalanannya untuk jadi established, dia butuh tambahan pengetahuan lain. Dalam konteks Darwin butuh tambahan pengetahuan dari ilmuwan-ilmuwan yang meneliti dan menemukan DNA gitu. Nah itu bahasan panjang lagi, tapi lo bisa search lah soal DNA atau apa. Tambahan pengetahuan juga soal, ini menarik ya. Gue sebenarnya mau jelasinnya dulu. Gue sebenarnya awalnya mau jelasin dulu soal ininya sih. Soal soal gimana awal proses di otaknya Darwin, gimana dia come up dengan teori evolusi. Cuman udah terlanjur ngomongin ini, tapi bahas itu dulu deh, bahas soal gimana di otaknya Darwin. Sorry ini lompat-lompat ya jadinya. Cuman yang menarik juga adalah gimana di evolusi itu juga di kepalanya Darwin. Charles Darwin itu bukan sesuatu yang tiba-tiba hadir kayak ilham yang tiba-tiba datang juga. Ternyata prosesnya lama, kayak dia mulai tuh menjadi naturalis ya istilahnya. Kayak gue kurang tahu sih apa sebetulnya, tapi kayak dia ikut di kapal namanya HMS Beagle gitu ke daerah Amerika Selatan kalau nggak salah ya, dimana dia punya kesempatan untuk ngumpulin tadi, jadi dapat data-data soal ngumpulin spesies-spesies yang udah mati, tulang-tulangnya dan segala macam.
bisa meneliti lah 5 tahun tuh, tahun 1831 sampai 1836, dan disitulah dia bisa jadi punya data-data gitu. 5 tahun cuma ngumpulin data doang. Tapi baru pada tahun 37 dia mulai, 1 tahun setelah voyage-nya, 1 tahun setelah perjalanannya itu, baru dia membuka ulang catatan-catatannya dan melihat lagi lah meneliti catatan-catatan itu. Dan baru 7 tahun kemudian dari penelitian itu dia mulai bikin sketch soal kesimpulan dari apa yang dia lihat dari data-data itu, yang mana nantinya jadi teori evolusi. Tapi kemudian The Origin of Species itu bukunya dia yang soal teori evolusi ini, itu baru terbit tahun 89 gitu. Jadi pertama kali voyage-nya pengumpulan data 1831, terus publication pertama kali tahun 59. Jadi ada 28 tahun gap antara awal mula dia nemuin data-data itu dengan dia mengejawantahkan data itu, menyimpulkannya sebagai teori evolusi. Ada 20 tahun, men. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Dan itu bisa jadi gambaran betapa teori-teori yang luar biasa kayak teori evolusi ini bukan sesuatu yang lahir bukan sehari 2 hari, apalagi bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Dan itu bikin gue jadi lebih apresiatif lah bahwa untuk melahirkan teori yang begitu dalam itu memang butuh meditasi yang dalam, butuh puluhan tahun untuk ya setidaknya teori evolusi ya. Tapi setahu gue Einstein juga ada perjalanan panjangnya, bukan sesuatu yang ada ilham yang datang tiba-tiba gitu. Tentu dalam prosesnya ada ilham yang datang tiba-tiba, dalam artian kayak segala bukti yang berserakan itu tiba-tiba jadi make sense gitu. Ada momen-momen itu mungkin, cuman proses dari buktinya dan dianalisanya itu bukan proses yang tiba-tiba, itu proses yang panjang puluhan tahun gitu. Itu luar biasa. Dan itu dari pengumpulan data sampai ke publikasi, dari publikasi ke penerimaan sampai establish, itu juga perjalanan yang panjang. Kayak tadi dia butuh validasi katakanlah dari teori-teori lain juga, dari penemuan-penemuan lain juga kayak DNA dan segala macam. Kemudian belum lagi pada zaman itu konsep soal geological time juga masih sangat jauh berbeda dengan sekarang. Kayak sekarang kita bisa establish kalau dulu ada tulang manusia purba yang usianya ratusan ribu tahun, dan bahwa umurnya bumi ini jutaan tahun. Tapi zamannya Darwin ya, abad 19 atau awal abad 19, nanti lanjut lagi lah. Gimana? Tadi udah rekam dari hancur karena tidak tersave, tidak tersimpan. Harusnya tadi jelasin ini kan, geological time gitu. Jadi orang zaman dulu tuh maksudnya zaman Charles Darwin, entah teknologi carbon dating belum ada, harus googling lagi, harus nyari lagi. Tapi kalau zaman sekarang kan kita tahu bahwa ada batu usianya jutaan tahun, atau ada tulang manusia usianya udah
100 ribuan tahun itu kan dari carbon dating gitu. Jadi persepsi kita akan waktu itu, atas persepsi apa ya bukan kita ya, mungkin banyak orang masih persepsinya tidak seperti itu, tapi setidaknya scientifically kita tidak tahu bahwa usia manusia itu ratusan ribu tahun, 100 ribuan tahun lah. Usia bumi jutaan tahun dari teknologi carbon dating dan segala macam, yang mana pada zamannya Charles Darwin hal itu belum ada, belum kebentuk pemahaman itu, scientific facts seperti itu, dan sehingga agak sulit memang untuk melihat bahwa kalau pemahaman lu tentang waktu adalah bahwa umat manusia ini baru ada 6.000 tahun gitu, atau usia bumi cuman beberapa ribu tahun, sulit untuk menerima bahwa organ-organ sekompleks mata gitu itu bisa terbentuk. Kayak gimana terbentuk, cuman terbentuk secara gradual dalam ribuan tahun gitu. Organ sekompleks ini kayak sangat sulit untuk diterima. Dan itu menunjukkan lagi-lagi bahwa itu tadi, teori ini tuh tumbuh tidak dengan sendirinya, tapi dengan bantuan ditopang oleh teman-teman lain seperti DNA, yang establish fact bahwa DNA itu adalah komponen yang hereditary, komponen yang heritable. Kenapa hereditary? Itu komponen yang heritable yang jadi cara kita untuk menurunkan sifat kita ke anak cucu, ke anak. Itu baru tahun 52, 100 tahun setelah Darwin menerbitkan Origin of Species. Jadi kayak memang butuh waktu lama untuk di-establish dengan kuat ya. Apa lagi ya? Itu sih. Jadi meskipun ya cepat sebetulnya di introduction itu ya, dibilang bahwa within a decade Darwinism had become scientifically respectable. Jadi lewat 10 tahun sejak The Origin itu terbit ya, yang mana gue pikir puluhan tahun kan, karena kayak tadi DNA aja 100 tahun setelahnya baru establish. Tapi ternyata cuma butuh 10 tahun untuk teori jadi respectable. Meskipun itu cukup lama, tapi tidak selama itulah dari pikiran awal gue gitu. Iya gitu. Karena yang biologis juga look up ke teori itu, artinya respectable tuh pemahaman gue dipakai sebagai pisau analisis terhadap fenomena-fenomena biologis. Tapi tadi gue rasa establishnya sepertinya ya baru hadir ketika DNA udah jelas tuh, ada DNA, ada yang namanya DNA dan punya komponen yang heritable. Terus udah jelas ada yang namanya, udah jelas temuan-temuan geologis sudah jelas mengindikasikan bahwa usia bumi itu jutaan tahun, usia spesies tertentu pun juga jutaan tahun. Bumi jutaan miliaran tahun ya, gue juga kayaknya miliaran tahun kan. Ya nggak tahu lah. Tapi intinya itu bahwa pada zaman itu pengetahuannya belum lengkap gitu. Meskipun tadi terlepas dari itu, The Origin of Species, terlepas dari kita anggaplah sekarang kita belum punya pengetahuan soal DNA, belum punya pengetahuan soal usia bumi yang pasti, tapi dengan teman-teman fosil yang Darwin berikan, meskipun gue belum baca ya, tapi ya, yang bisa sangat plausible teori evolusi itu. Sekarang lebih plausible lagi, tapi pada waktu itu, bahkan sebelum ada DNA dan pengetahuan geologis yang seperti sekarang, harusnya tetap plausible, dan toh 10 tahun setelahnya juga diadopsi kan. Karena tadi bagaimana dia bisa memprediksi banyak hal, bagaimana teman-teman fosil yang ada juga menunjukkan hal itu. Tapi ya gue banyak gap pengetahuan sebetulnya di sini. Kayak kalau dengar mungkin banyak hal yang terdengar bodoh yang gue ucapkan sebetulnya, karena banyak yang belum gue ngerti, tapi
Itu tadi gue excited soal evolusi. Ini pengetahuan yang ini apa namanya, topik yang cabang ilmu yang seru sekali menurut gue, seru sekali. Itu sih itu. Terus lucunya receptionnya adalah bahwa di introduction, at least di introduction yang gue baca ya, 10 tahun kan butuh 10 tahun tuh buat Darwinism untuk establish Darwinism atau teori evolusi lah. Gue pakai dua istilah itu bergantian untuk refer ke hal yang sama. Tapi Darwin The Origin of Species itu udah langsung meledak di kalangan-kalangan ini, istilahnya social Darwinism, kalangan-kalangan keilmuan sosial lah, kayak lagi gue harus baca sih, gue lupa tapi ini koreksi ya, tapi dari bacaan gue seingat gue kayak bahkan Marx dan Engels pun kalau Marxism Das Kapital itu terpengaruh oleh teori evolusi, meskipun nggak dijelasin sih isinya apa. Tapi gue bisa bayangkan bagaimana teori mereka soal class struggle tuh bisa punya basis justifikasi dalam kerangka berpikir evolusi gitu. Meskipun tadi evolusi sebenarnya digunakan untuk kayak biologi saja sih, kayak gue nggak yakin sih gue. Tapi itu intinya. Bahkan Marx dan Engels pun terinspirasi, dan di bukunya dijelasin juga kayak bahkan Hitler pun terilhami gagasan rasisnya, bahwa Yahudi itu adalah ras yang kelas bawah, bahwa ada ras Aryan yang superior. Meskipun gue gak yakin sih apakah terinspirasi secara langsung atau secara tidak langsung, entahlah. Kayak apakah Hitler baca The Origin of Species, nggak tahu. Tapi gue bisa paham kenapa pada zaman itu kayaknya masih ada perbudakan juga ya di Amerika. Bagaimana orang bisa menggunakan teori evolusi untuk mendiskreditkan rasisme, tapi sekaligus melanggengkan rasisme bisa juga dijadikan justifikasi. Gue bisa paham kayak orang bisa bilang dengan pemahaman yang salah tentu, tapi bisa dijadikan basis kayak bahwa ras kulit putih itu adalah spesies manusia yang lebih berkembang, lebih develop daripada ras kulit hitam, katakan. Karena itu ada teori evolusi kan, meskipun pemahamannya salah, karena kayak kita masih spesies yang sama gitu, orang kulit hitam, orang kulit putih, dan ternyata ya DNA-nya sama-sama aja, DNA kulit doang yang beda, tapi tidak berarti potensi intelektualnya beda gitu. Tapi potensi fisiknya entah ya, mungkin ada juga. Tapi intinya tidak bisa menjadi basis untuk bahwa ini orang kemanusiaannya lebih rendah daripada kita gitu, orang kulit lain. Tapi tadi dengan pemahaman evolusi yang sekedarnya yang salah ya bisa dipakai justifikasi, gue bisa mengerti. Dan jadi Darwinism pada saat itu dia juga di luar biologis ya, ketika sebelum dia diterima oleh kalangan ilmuwan biologi, dia jadi apa ya, istilahnya primadona untuk jadi ide sosial yang menarik. Bagaimana perjalanan ide Darwinism ini atau teori evolusi ini, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia diterima, bagaimana dia dipersepsikan. Dan yang belum gue bicarakan adalah kaum beragama tentu. Ya tentu yang dibahas di introduction itu adalah orang Kristen ya, kaum Kristen. Tapi tentu gue sadar betul bahwa Islam pun begitu, dan bukan cuma di abad ke-19 gitu. Ya sampai sekarang pun gitu masih. Dan itu pembahasan yang lain lah. Gue dengan pemahaman gue yang terbatas tentu, tapi menurut gue sekali lagi dengan pemahaman yang sangat terbatas, agama, katakanlah Islam dan Kristen, dengan teori evolusi itu tidak perlu, not necessarily
bertentangan sebetulnya. Tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang saling menegasikan antar satu sama lain. Tapi itu bahasan yang lain lah, bahasan yang lain jangan dibahas di sini. Cuman intinya ya pada saat itu ketar-ketir, dan gue paham juga kenapa, karena lagi-lagi gue menurut gue tidak perlu bertolak belakang, tapi gue paham kenapa, karena pada waktu itu pasti tafsir yang populer tentu terhadap bagaimana kita berasal, dari mana kita berasal adalah ada divine creation, ada tangan-tangan ilahiyah yang misalkan nih awalnya tutup botol nggak ada nih, tiba-tiba simsalabim gitu, terjadilah gitu, langsung ada tutup botol ini. Pemahamannya adalah seperti itu, pemahaman agama, narasi agama seperti itu. Sementara Darwinian ini membawa narasi botol ini sebagai makhluk hidup, karena dia makhluk hidup tidak ujuk-ujuk tiba-tiba simsalabim dari tiada ke tiba-tiba ada botol, tapi dari tiada ke mungkin bentuk-bentuk yang lain gitu, mungkin bentuk-bentuk bola berwarna oranye, tapi pelan-pelan ribuan tahun terjadi evolusi jadi botol, jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk tiba-tiba ada gitu. Dan itu kan suatu pandangan yang berseberangan dengan divine creation ya, narasi agama tadi. Dan apalagi secara tidak langsung Darwinian ini bilang bahwa spesies yang ada itu bukan hasil tangan ilahiyah, tapi tempaan alam yang bisa dibilang tidak punya jiwa, tidak punya hati, tidak punya purpose. Meskipun lagi-lagi itu interpretasi yang satu interpretasi lah, tapi ada interpretasi lain gue rasa. Tapi gue paham pada titik itu kenapa seperti itu. Ya gitu lah soal teori evolusi. Video ini bukan percobaan untuk menjelasin ya, gue cuma pengen kayak ya semoga yang denger inilah bisa mengapresiasi, bisa amazed sama bagaimana suatu ide, suatu teori saintifik yang sekarang established itu punya perjalanan panjang sebetulnya. Dari pengumpulan data, mendem di kepala orang 20-an tahun, sampai kemudian dikeluarin jadi buku, dan pas jadi buku pun butuh ratusan tahun untuk mengumpulkan informasi-informasi lain, knowledge lain yang bisa menunjang dia sampai bisa establish kayak. Perjalanannya panjang, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dan sampai sekarang pun masih berjalan. Sekarang establish, mungkin kita nggak tahu teori evolusi 100 tahun lagi mungkin akan ada yang di-refine atau bahkan jatuh sejatuh-jatuhnya, kita nggak tahu juga. Tapi itu sih, gue harap lo jadi bisa dapat pemahaman bahwa ide itu tidak datang tiba-tiba, dan ide itu juga punya perjalanannya sendiri di persepsi orang-orang dalam dunia saintifik, yang juga bergantung dengan ide-ide lainnya. Teori evolusi bergantung pada pemahaman kita soal usia bumi dan makhluk hidup, pemahaman kita soal DNA. Jadi tidak berdiri sendiri, saling menunjang dengan ilmu-ilmu lainnya gitu. Gitulah evolusi. Oke.